latar belakang pada sebuah cerita yang berjudul Let's Eat, merepresentasikan para ibu di Asia yang memanjakan rasa sayangnya melalui makanan yang dibuat, juga waktu makan bersama keluarganya. Dengan sang anak yang juga selalu melakukan banyak hal dengan ibunya, dengan pertumbuhan menuju remaja dan dewasa yang membuat sang anak punya keinginan, mimpi, dan cita-cita. Namun, suatu hari sang ibu tidak menyetujui keinginan anaknya, yang menyebabkan kerenggangan pada keluarga kecil tersebut. Landasan teori. Film ini merupakan film yang menunjukkan konflik tentang pertentangan dan perbedaan pendapat yang berdampak ke depannya. Berikut beberapa landasan teori menurut kami sesuai dengan konflik yang ada di dalam film tersebut. Menurut Sujono Suekanto, konflik adalah pertentangan yang ditimbulkan adanya perbedaan antar individu dari kelompok sosial. Perbedaan ini umumnya bisa disebabkan oleh pertentangan kepentingan dan perbedaan tujuan atau suatu keadaan pertentangan antar dua pihak untuk berusaha memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lain. Menurut Alabanes, konflik sebagai kondisi masyarakat yang mengalami ketidakteraturan sosial atau ketidakselarasan antar individu atau kelompok lain, sehingga memicu perubahan seperti perubahan sikap, tindakan, ketidakjujuran, dan perubahan perilaku. Metode analisis konflik. Kami di sini memilih menggunakan metode pohon konflik, di mana metode ini memudahkan kami sebagai para peneliti untuk berpikir secara terstruktur dan terarah. Metode ini juga bertujuan menentukan penyebab dari konflik dan kekerasan. Metode ini memiliki 3 komponen yang terdiri dari akar, batang, juga daun, di mana akar menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab konflik tersebut. Yang kedua adalah batang, di mana pada batang konflik akan membahas tentang isu utama atau masalah utama dari konflik tersebut. Dengan adanya faktor-faktor penyebab dari yang sudah disebutkan di akar konflik akan bersambung pada batang konflik yang menyebabkan timbulnya masalah utama atau isu utama pada konflik tersebut. Yang ketiga adalah daun. Pada struktur daun, kita membahas tentang dampak dari konflik yang sudah terjadi atau dampak dari penyebab, dari faktor-faktor penyebab, juga isu utama yang sudah kita bahas pada struktur sebelumnya. Dengan metode analisis konflik yang kami gunakan, berikut penerapan metode pohon konflik pada film yang kami gunakan di sini. Yang pertama di sini akar atau penyebab munculnya konflik. Penyebab munculnya konflik ialah ketika munculnya 1. Tidak diizinkan pergi sekolah di luar daerahnya, di mana sang ibu melarang keras anaknya sekolah di luar. 2. Perbedaan pendapat, di mana sang anak ingin sekolah di luar daerah, namun sang ibu tidak ingin anaknya pergi kemanapun. 3. Sang anak tidak memakan masakan ibunya setelah konflik terjadi, di mana keesokan harinya setelah malam yang penuh ketegangan, sang ibu sudah menyediakan sarapan untuk anak. Namun sang anak hanya melewati meja makan tersebut dengan penuh perasaan kecewa. Dengan adanya faktor-faktor penyebab konflik tersebut memicu timbulnya masalah utama pada konflik ini. Apalagi ketika sang anak tidak memakan sarapan buatan sang ibu. Hal itu semakin memicu ketegangan antara ibu dan anak di keluarga kecil tersebut. Yang kedua ada batang atau masalah utama konflik. Masalah utama konflik pada film ini ialah kerenggangan hubungan ibu dan anak. Hal ini berlangsung hingga sang anak sudah bekerja dan sukses, di mana sang anak melupakan hari ulang tahun sang ibu. Dikarenakan sudah jarang sekali merayakan hari tersebut, setelah ia mengingat tanggal ultah ibunya yang sudah lewat, ia pun bergegas menemui ibunya. Namun sayangnya yang ia temui hanyalah masakan yang mendidih dan ibunya yang jatuh sakit. Mom, are you okay? Mom, what's wrong? Dampak konflik tersebut ialah 1. Situasi yang tidak nyaman seperti yang disampaikan pada bagian masalah utama. Adanya renggangnya hubungan ibu dan anak ini membuat situasi yang tidak nyaman di dalam rumah. 2.
sikap tidak peduli. Sikap ini ditunjukkan dari sang anak yang lebih sering pergi keluar rumah, menghabiskan waktu di luar rumah daripada menghabiskan waktu ataupun menyempatkan waktunya untuk sang ibu. Yang terakhir, dampak psikologis dan kesehatan. Dengan renggangnya hubungan antara ibu dan anaknya ini menyebabkan kesedihan, kehampaan, dan kesepian yang dirasakan oleh ibunya. Tidak ada semangat menjalani aktivitas, sang ibu pun jatuh sakit lalu masuk rumah sakit. Selain umur yang bertambah, hal itu juga dikarenakan pemikiran dan kekhawatiran yang berlebihan dapat menurunkan metabolisme tubuh dan jatuh sakit. Sang anak pun segera membawa ibunya ke rumah sakit. Karena beberapa dampak tersebut, sang anak pun menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada ibunya.